Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa khair wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdillah al-qadim bi hubbillah ma'adzaqatil wa sallallahu subhanahu wa ta'ala. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulmatil wahmi wa akhrijna bi nuril fahmi. Waftah alaina bimari muslimin min sayyidina wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah sama-sama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para kesepuhan, para tokoh masyarakat di antaranya Ustaz Bebek, Ustaz Saleh, Ustaz Ahmad, Ustaz Ibu, Pak Rahmat, kemudian Bapak Purwanto, dan Bapak pula kepada guru kita Al-Habib Saleh Asegaf dari Parung, kemudian saya kasih bersami, dan mudah-mudahan para kesepuhan, para ustadz, para hakim senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan dan diberkahi segala urusannya, baik urusan dunia ataupun akhiratnya. Mudah-mudahan selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah dari sesuatu yang tidak diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah dengan curahan nikmatnya, dengan curahan daripada taufik hidayahnya. Dengan izin Allah pada malam ini Allah mengumpulkan kita kembali di suatu tempat yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di tempat ini tempat di mana Allah melimpah curahkan daripada rahmat-rahmatnya, tempat di mana Allah memerintahkan kepada para malaikatnya untuk turun, untuk singgah, untuk memperhatikan siapa saja yang hadir di tempat-tempat tersebut. Yang menjadikan malaikat rahmat turun ke tempat ini karena di tempat ini disebutkan daripada asma Allah. Di tempat ini disebutkan daripada nama kasih Allah, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi pernah bersabda, "Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah." Kata Nabi, tidaklah berkumpul suatu kaum di suatu rumah daripada rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana mereka bukan hanya sekedar berkumpul, akan tetapi mereka berkumpul yatluna kitab Allah. Mereka berkumpul untuk membaca daripada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan mereka itu bukan hanya membaca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yatadarrasunahu bainahum. Mereka mempelajari, mengkaji daripada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika mereka berkumpul membaca daripada kitab Allah, mereka mempelajari apa yang ada di dalamnya. Kata Nabi apa? Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali akan diturunkan kepada mereka itu sakinah. Apa itu sakinah? Ketentraman, ketenangan, kedamaian dalam hati. Hakikat dari kebahagiaan itu apa sih? Sakinah. Hakikat daripada kebahagiaan itu adalah tenangnya hati, damainya hati, tentramnya hati, yang mana semuanya ini tidak bisa didapatkan kecuali dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, illa nazarat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah. Dan mereka itu diliputi dengan rahmat-rahmat Allah, kebaikan-kebaikan Allah. Wa hafathumul malaikah. Mereka juga tanpa disadari, tanpa diketahui, telah dikelilingi oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling terakhir, kata Nabi apa mereka itu? Wa dzakarallahu fi man indah. Tanpa mereka ketahui, ketika mereka hadir di suatu tempat majelis zikir, majelis ilmu, Allah telah menyebutkan satu persatu nama orang yang hadir tersebut,
Kepada siapa? Biman indah, kepada makhluk yang di dekat Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita hadir majelis ilmu, majelis zikir, kita ini telah dibanggakan oleh Allah kepada para malaikatnya. Bulan berbulan hadir majelis ilmu, bulan berbulan berzikir kepadaku, bulan berbulan memuji kepadaku. Karena apa? Para malaikat ini dulu yang ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam, malaikat ini yang tidak setuju. Jawaban Allah apa? Ketika para malaikat berkata bahwasanya apakah engkau akan menciptakan makhluk di atas muka bumi ini yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Allah hanya menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Makanya iman manusia ini terbagi menjadi 4. Jadi yang pertama al-iman yazid wa la yanqus. Ada iman yang selalu bertambah, wa la yanqus, tidak pernah berkurang. Iman siapa ini? Iman para nabi, iman para rasul. Di mana mereka ini kalau mendapatkan nikmat mereka bersyukur. Ketika mereka mendapatkan cobaan, mereka bersabar. Itu imannya para nabi. Kemudian ada iman yazid wa yanqus. Ada iman yang kadang naik, kadang turun. Ini imannya kita. Kadang lagi semangat ibadah, kadang turun. Jadi kalau kita pengen mengetahui iman kita ini lagi naik atau turun, barometernya apa? Amaliyah kita. Amaliyah kita ini gimana? Makin hari makin baik atau makin hari makin buruk? Nah itu. Kemudian kata yang ketiga al-iman la yazid wa la yanqus. Ada iman yang tidak naik, enggak turun. Ini imannya para malaikat. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki nafsu. Jadi ketika diciptakan oleh pertama kali dalam keadaan sujud sampai hari kiamat. Ada yang pertama kali diciptakan dalam keadaan ruku sampai hari kiamat. Karena mereka apa? Mereka itu adalah makhluk Allah yang senantiasa taat dan tidak pernah bermaksiat. Kemudian yang keempat, iman manusia itu siapa? La yazid wa yanqus. Tidak pernah naik tapi selalu turun. Enggak pernah naik. Kalau kita yazid wa yanqus, ada imannya itu la yazid wa yanqus. Dia selalu turun dan tidak pernah bertambah. Siapa? Itu adalah orang fasik. Orang yang selalu melakukan dosa-dosa. Makin hari makin rusak. Imannya itu makin hari makin tidak baik. Di antaranya orang kafir. Mereka itu apa? Makin hari makin mereka itu jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu hadis di mana Nabi bersabda, "Ma min nafsin manfusa illa wa qad kutibat makanaha fil jannah aw fil nar." Amsagi. Kata Nabi, tidaklah dari suatu jiwa diberikan nafas oleh Allah kecuali telah dicatat beberapa perkara. Yang pertama tempatnya, dia ini calon penghuni surga atau penghuni neraka. Jadi kita ini ketika ditiupkan ruh oleh Allah melalui malaikatnya dicatat beberapa perkara, ditentukan oleh Allah. Tempat ini di surga atau di neraka. Amsagi, dia ini termasuk daripada orang celaka atau orang bahagia. Ketika para sahabat mendengar kalau memang manusia ini ketika diberikan nafas oleh Allah sudah ditentukan dia ini orang baik, orang celaka, rezekinya banyak atau sedikit, dia ini penghuni surga atau penghuni neraka, lalu tugas kita ini apa? Akhirnya para sahabat bertanya, apalah namtus ala kitabina wa nadhul amal ya Rasulullah. Kalau begitu, apakah kita ini harus berdiam diri dan tidak usah beramal? Karena apa? Segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah. Rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah. Kita ini baik atau buruk sudah ditentukan oleh Allah. Kita ini penghuni surga atau penghuni neraka sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini tidak usah beramal aja. Tapi kata Nabi apa? Ikmalu fa kullu muyassar lima khuliqa lahu. Wahai para sahabat, beramallah kalian.
Karena apa? Segala sesuatu itu akan dimudahkan pada apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man khuliqa lis-sa'adah yusiru lahu li amali sa'adah. Kalau memang dia ini ditentukan oleh Allah sebagai orang yang bahagia, dia ini akan dimudahkan oleh Allah untuk beramal-amal amalan orang bahagia. Wa man khuliqa lil jannah yusiruna lahu li amali ahli jannah. Kalau memang orang ini ditentukan oleh Allah sebagai penghuni surga, maka akan dimudahkan baginya untuk beramal amalan ahli surga. Maksudnya apa? Beramal baik. Begitu juga sebaliknya, wa man khuliqa lin nar yusiru lahu li amali ahli nar. Barang siapa yang ditentukan oleh Allah dia ini sebagai orang celaka atau orang penghuni neraka, akan dimudahkan baginya untuk melakukan amalan-amalan yang akan menyampaikan orang tersebut kepada yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati ketika kita mau melakukan sesuatu, hati-hati. Kita ini orang yang diberikan hidayah apa orang yang dihinakan? Kata ulama, rajulun arba'atun. Manusia itu ada 4. Yang pertama, rajulun muyassar fil khair. Ada orang yang dimudahkan dalam kebaikan. Setiap dia mau melakukan kebaikan dimudahkan. Kata ulama, orang yang seperti apa? Wa hadza rajulun muwaffaq. Ini adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah. Bisanya mudah berpikir, digampangkan segala sesuatu. Dan yang kedua, rajulun muyassar fisar. Ada orang yang dimudahkan dalam keburukan. Setiap dia mau melakukan keburukan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau melakukan, maaf kami mau minum gak punya duit, ada yang beliin. Mau minum duit gak punya duit, ada yang modalin. Dimudahin. Kata ulama, wa hadza rajulun fikran. Orang yang seperti ini orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ada rajulun mu'assar fisar. Ada orang yang dipersulit di dalam melakukan keburukan. Setiap dia mau melakukan keburukan gak jadi-jadi. Setiap dia mau melakukan keburukan gak jadi-jadi. Kadang namanya manusia itu ada yang namanya titik jenuh. Ada yang namanya itu titik sumpah, atau suatu keadaan yang ingin dia ini berubah dengan keadaan tersebut. Misalnya dia itu suka ibadah, suka apa. Tapi ketika dia bertemu dengan suatu keadaan atau suatu masalah yang menyebabkan dia itu ingin keluar dari masalah cuma nggak mampu, akhirnya apa? Dia ini pengen melakukan perbuatan yang tidak baik. Tapi apa? Setiap dia mau melakukan tidak baik itu dijaga oleh Allah sehingga apa? Dia itu tidak melakukan daripada keburukan tersebut. Kalau selain daripada Rasul itu mahfud, dijaga. Ada kemungkinan dia itu melakukan kelalaian. Tapi kalau Nabi, para Rasul itu khusus, mereka itu maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar tidak akan pernah melakukan perbuatan buruk sekecil apapun itu. Nah itu ada orang yang dipersulit dalam melakukan keburukan. Ada orang misalnya sering ngaji. Pernah suatu ketika dia malas nggak pengen ngaji. Udah niat gak dia pengen gak ngaji, tapi tiba-tiba apa? Ada orang yang nyamper kepada dia. Akhirnya apa? Dia nggak enak, akhirnya hadir. Maksudnya apa? Ciri orang yang seperti ini adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir, rajulun mu'assar fil khair. Jadi ada orang yang dipersulit di dalam melakukan kebaikan. Ada orang yang dipersulit di dalam melakukan kebaikan. Setiap dia mau melakukan kebaikan gak jadi-jadi. Setiap dia mau melakukan kebaikan gak jadi-jadi. Contoh misalnya ada orang yang ibaratnya maaf mau tobat. Ketika mau tobat, dia mau sholat ke masjid, ketemu teman-temannya, mana mau gimana itu? Sholat deh. Dia malu, enggak. Dengan itu, enggak ini cuma gini doang. Akhirnya dia gak jadi ngobrol sama temannya. Dia niat, anak gak bakal sholat di masjid, anak mau sholat di rumah. Dia lagi wudhu, temannya datang ke rumahnya. Akhirnya dia tahu temannya ada di depan, dia nyamperin. Kata temannya, itu bahasa wudhu bukan? Enggak. Itu mau sholat bukan? Mau sholatnya enggak. Akhirnya Pak, dia enggak sholat lagi. Orang yang seperti ini apa? Rajulun mu'assar fil khair. Orang yang dipersulit dalam melakukan kebaikan.
Jadi segala sesuatu itu dengan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita ini bisa menyebut nama Allah bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mampu teriak, tapi untuk menyebutkan kalimat Allah tidak mampu. Banyak orang yang bisa mengangkat barbel ibaratnya mungkin 100 kilo, tapi dia untuk mengangkat kedua tangannya mengucapkan kalimat Allah Akbar belum tentu dia mampu. Jadi kalimat Allah Akbar itu lebih berat daripada barbel 100 kilo. Karena apa? Mengucapkan kalimat Allah Akbar itu bukan pakai tenaga, tapi pakai taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak badannya setera, tapi nggak pernah mampu untuk ruku, nggak mampu untuk mengucapkan Allahu Akbar, nggak mampu. Makanya ibadah itu bukan untuk dibanggakan, tapi untuk disyukuri. Kita membanggakan ibadah untuk apa? Karena apa? Ibadah kita ini kita nggak tahu diterima atau ditolaknya. Jadi buat apa kita membanggakan sesuatu yang belum tentu kita diterima amalnya? Makanya ibadah itu termasuk daripada suatu nikmat. Kalau kita syukurin, kita jaga, maka Allah akan menjaga daripada nikmat tersebut. Kita akan merasakan daripada nikmatnya ibadah. Jadi nikmat itu banyak, bukan hanya materi, bukan hanya ini. Lisan kita mudah mengucapkan daripada kalimat asma Allah. Telinga kita mudah mendengar daripada asma Allah, itu nikmat. Makanya jangan pernah mengeluh. Jangan pernah mengeluh. Karena apa? Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita perhatikan susahnya kita, amat senangnya kita selama hidup itu pasti banyak senangnya. Dalam 1 tahun sehat sama sakitnya kita itu banyak apa? Banyakkan sehatnya apa banyakkan sakitnya? Sehatnya. Sebetulnya itu banyak nikmat Allah yang Allah berikan lebih banyak daripada susahnya kita. Cuman apa? Kita ini tidak mensyukurinya, jadi seakan-akan Allah itu tidak pernah memberi nikmat kepada kita. Tapi ketika mendapatkan cobaan karena sakitnya, tidak sabarnya kita, sebentar pun terasa lama. Itu. Jadi tujuannya apa? Allah tuh tidak mungkin memberikan suatu cobaan itu kalau tidak memiliki tujuan. Tujuannya apa? Allah itu cuma pengen kita ini, kalau kita ini memang selama ini lupa sama Allah, Allah itu cuma pengen kita ini ingat kembali pada Allah. Kalau memang kita selama ini jauh dari Allah, Allah menegur kita, Allah itu cuma pengen kita ini balik kepada Allah, kembali kepada Allah, mendekat kepada Allah. Kalau memang kita ini selalu berbuat taat, selalu berbuat baik, tapi masih mendapatkan cobaan, mungkin Allah itu pengen mencari sebab agar bisa mengangkat derajat kita. Jadi selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin Allah memberikan sesuatu tanpa ada tujuan. Allah memiliki tujuan. Tujuannya apa? Agar kita ini lebih baik, agar kita ini lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kebahagiaan, keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sedikit kita membahas tentang masalah ilmu fikih. Biar apa? Biar majelis ini menjadi afdal. Karena suatu majelis kalau di sana hanya ada seruan, hanya ada doa, tapi tidak ada ilmunya, majelis itu kurang afdal. Jadi Nabi pernah masuk ke dalam masjid, kemudian Nabi melihat ada 2 kelompok. Satu kelompok yang sedang berdoa kepada Allah dengan penuh semangat. Satu kelompok lagi, ada satu kelompok yang sedang belajar dan mengajar tentang masalah ilmu fikih antara halal dan juga haram. Nabi ketika melihat daripada 2 majelis tersebut, yang satu majelis zikir, majelis doa, yang satu lagi majelis ilmu, kata Nabi 2 majelis ini adalah 2 majelis yang baik. Akan tetapi ada salah satu di antara 2 majelis ini yang lebih utama daripada yang satunya. Yang satu majelis di mana di situ perkumpulan yang meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, itu baik. Tapi mungkin saja Allah mengabulkan daripada doanya, mungkin saja Allah juga tidak mengabulkan daripada doanya. Tapi itu baik. Dan yang satu majelis lagi kata Nabi, ini adalah majelis di mana di sini diajarkan tentang masalah ilmu fikih. Ada yang mengajar, ada yang belajar. Dan ini adalah majelis yang utama. Karena apa? Nabi bersabda,
wa inna ma bu'istu muta'alliman, karena sesungguhnya aku diutus oleh Allah mu'alliman, sebagai pengajar, sebagai pendakwah. Maka di majelis ilmu ini majelis ilmu ini lebih utama daripada majelis yang lainnya. Bukan berarti majelis itu tidak baik, tapi majelis ilmu itu lebih baik. Karena apa? Agar kita ketika menghadap kepada Allah, ketika kita ibadah kepada Allah itu memenuhi daripada syarat, sehingga apa? Ibadah kita baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk kepada syurutul wudu. Syarat-syarat wudu di sini dijelaskan khamsata asyar syartan. Di sini ada 15 syarat-syarat wudu. Kalau di dalam kitab Sakinah itu ada 10. Tapi kalau di dalam kitab ini syarat wudu itu ada 10. Beda, sama aja. Cuma penjabarannya ini mungkin lebih luas. Yang pertama, syarat wudu itu al-Islam. Pada tasihul min kafir li'anna al-wudu ibadatun tartabi ila niyah. Syarat wudu itu adalah yang pertama harus beragama Islam. Selain orang yang beragama Islam, kalau dia berwudu maka tidak sah. Kenapa? Karena orang non-muslim laisa min ahli ibadah. Karena orang muslim itu bukan termasuk daripada orang yang ahli ibadah. Kenapa? Karena suatu pekerjaan ini dinilai ibadah itu harus menggunakan niat. Harus menggunakan niat. Tidur kita bisa menjadi ibadah kalau sebelum tidur kita niat. Makan bisa menjadi ibadah kalau sekiranya kalau kita makan itu pakai niat. Niatnya untuk supaya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala sesuatu bisa menjadi ibadah kalau sekiranya diniatkan. Nah, ibadah mau sholat, mau baca Quran atau apapun itu, kalau tidak diniatkan, puasa akan menjadi ibadah. Kenapa? Ini niat itu ditatbiqil bainal adah wal ibadah. Fungsi niat dalam suatu pekerjaan ini untuk bisa membedakan mana antara kebiasaan, mana ini ibadah. Misalnya ada di antara jamaah mau sholat Jumat. Kebiasaan orang mau sholat Jumat kadang dia mandi dulu. Nah, ketika dia mandi, ini niat enggak? Kalau dia mau sholat Jumat ketika mandi dia enggak niat, maka mandinya ini mandi biasa. Mandinya ini biar ditulis ibadah. Tapi kalau kita mau sholat Jumat, kita mandi, kemudian kita niat misalnya nawaitul ghusla li huduri sholat Jumat. Aku niat mandi untuk menghadiri sholat Jumat. Maka mandinya kita ini ibadah. Ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fungsi niat dalam satu perbuatan untuk bisa membedakan ini kebiasaan apa ini ibadah. Ada orang yang biasa mandi, ada orang yang biasa makan. Tapi makannya seseorang bisa nilai ibadah. Makanya katakan berapa banyak yang kelihatannya amalan dunia, tapi di sisi Allah itu nilainya amalan akhirat. Ada berapa banyak amalan akhirat, tapi karena buruknya niat jadi amalan dunia. Contohnya apa? Yaitu makan, tidur, ini amalan dunia. Tapi kalau pakai niat menjadi amalan akhirat. Kita ke gunung. Kalau orang main cuma sekedar main-main aja, lago, lalai. Tapi kalau kita niatnya tadabbur alam jadi ibadah. Jadi tafakur kita. Mau kemana? Di gunung mau apa? Tafakur. Kata Nabi, tafakur saat khairu min ibadati sitina sana. Merenung sesaat akan ciptaan Allah itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Jadi jalannya dia ke gunung, cuma lihat gunung aja, mentafakuri akan keagungan ciptaan Allah seperti ibadah 60 tahun. Ada orang camping sampai 3 hari 4 hari jadi nilai ibadah. Karena apa? Tidak ada niat untuk mentafakuri akan kekuasaan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada amalan-amalan akhirat, sholat, baca Quran, baca apa. Tapi kalau dia niatnya itu bukan niat mendekatkan diri kepada Allah, tapi niat pengen dilihat sama orang, pengen ini, pengen itu. Jadi amalan yang baik ini menjadi buruk karena sebab niatnya. Makanya kata Nabi, berbuat
innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi orang kadang-kadang sering dengar baca hadis itu cuma sepotong innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Harus tulisannya. Seseorang itu akan mendapatkan apa yang diniatkan. Jadi orang banyak yang beramalnya cuma niatnya apa? Karena apa yang akan didapatkan itu sesuai dengan niatnya. Nah, yang pertama adalah niat. Wal kafir laisa min ahliha, orang non muslim itu bukan daripada golongannya. Jadi nggak sah. Kemudian yang sah, wudu itu adalah tamyiz. Tamyiz itu siapa? Tamyiz itu adalah anak kecil yang belum balik. Tapi kalau diajak ngobrol, dia nyambung. Udah gitu bisa membedakan antara kanan dan kiri. Kalau ditanya tangan kanan mana? Ini. Tangan kiri mana? Ini. Udah gitu dia udah bisa makan, minum sendiri dan bersuci sendiri. Walaupun dia belum memiliki kewajiban daripada sholat, tapi kalau sekiranya dia berwudu, wudunya sah. Wudunya sah. Jadi anak kecil kayak misalnya maaf saya punya anak Sakina, ini belum balik, dia ini tamyiz. Kalau dia wudu sah. Jadi walaupun belum diwajibkan sholat, nah setiap dia melakukan kebaikan, pahalanya untuk orang tuanya. Dia sholat, pahalanya untuk orang tuanya. Dia melakukan dosa karena belum balik, maka dosanya tidak ditulis untuk orang tuanya. Kalau pahala untuk orang tuanya, kalau keburukannya tidak untuk orang tuanya. Karena apa? Karena amal belum bergerak. Kata Nabi apa? Rufi al-qalam anis salat. Diangkatnya pena amal ini nggak bergerak untuk 3 golongan aja. Siapa yang pertama? Yang pertama adalah as-sabi hatta yablugh. Anak kecil sampai dia ini balik. Anak kecil kalau sebelum balik pena amalnya belum bergerak. Dia balik langsung bergerak. Dia memiliki kewajiban sholat. Nggak sholat pena amalnya bergerak. Dia sholat pena amalnya bergerak. Jadi pena amal itu. Yang kedua diantaranya untuk siapa? Al-junun hatta yufi. Orang gila sampai dia ini sembuh. Orang gila gak wajib sholat karena dia tidak berakal. Dia tidak sholat, pena amalnya nggak bergerak. Pena amalnya nggak bergerak. Dia mau bilang ada orang bilang sedekah enak pahala, tapi ketika dia sadar maka kewajiban sholatnya harus lagi. Karena apa? Pena amal mulai bergerak lagi. Kemudian wan naim hatta yastaiqid. Wan naim hatta yastaiqid. Orang yang tidur sampai dia itu terbangun. Itu pena amal nggak bergerak. Misalnya ada orang tidur, dia nggak tidur baca Al-Quran 30 juz, dia ditulis pahala. Berbeda kalau dia tidurnya itu sebelum tidur dia niat untuk bisa sholat malam. Itu yang ditulis pahala itu niatnya itu. Tapi ketika dia tidur misalnya ada orang dia itu baca maulid misalnya, ada saya punya murid pernah ngaji sama saya, itu kalau melaku bacanya maulid. Dia itu bacanya maulid. Orang tuanya bilang sama saya, ibunya bilang, anak saya ini kalau melindung bosan, kadang baca hati, kadang baca maulid. Nah itu kalau melakukan seperti itu apa? Karena dia dalam keadaan tidak sadar. Jadi syarat yang kedua adalah tamyiz. Kenapa? Fala yasin min ghairi mumayyiz, maka tidak sah wudu itu dari orang yang belum mumayyiz. Li'anna wudu ibadatun, karena wudu itu adalah ibadah. Tabtagir ila niyah, membutuhkan kepada niat. Kemudian an-naqu anil haid wa nifas, suci dari haid dan nifas. Ini untuk perempuan. Perempuan haid kalau nifas, kalau dia haid dia wudu haram. Haram hukumnya. Kenapa? Wudu itu adalah ibadah. Begitu juga orang yang nifas. Kemudian yang keempat diantaranya an-naqu amma yamnahu sulma ila salat. Nah, ketika kita berwudu ini perhatikan, hendaknya tidak ada sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit. Kulit di sini yang 5, wajah, tangan, kemudian rambut dan juga kaki.
Jadi jangan sampai ada sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit. Makanya kalau mau wudhu, perhatikan wajah kita, tangan kita sampai siku-siku, kemudian rambut kita yang mau dibasuh, dan juga kaki kita sampai mata kaki. Jangan sampai ada sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit. Di antara itu, kalau laki-laki yang punya kukunya panjang, kalau wudhu perhatikan. Sesuatu yang ketutup sama kuku itu adalah bagian kulit yang wajib dibasuh. Jadi kemudian yang pakai cincin, kalau berwudu diputar, digerakkan cincinnya. Khawatirnya cincinnya ngepas, batangnya ngepas, maksudnya ketika dia berwudu itu nggak nyampe airnya itu ke kulit yang wajib dibasuh. Jadi perhatikan. Nah nanti soal kita bahas lagi di sini behesulayakun hunaka jirmun, yang sekiranya itu tidak ada penghalang yang sulama yang mencegah sampainya air ila basar ke kulit. Fayajibu izalatu matahtal adfar, maka wajib menghilangkan apa-apa yang ada di bawah kuku minal ausah, dari kotoran-kotoran. Wa ma fil walihat minan namas, begitu juga yang di ujung mata, cile yang kering itu perhatikan. Makanya disunahkan kalau kita wudu, kalau kita bangun tidur cuci tangan, kemudian ini bersihkan. Makanya kalau kita bangun tidur ada tamu, jangan langsung salaman, cuci tangan dulu kita. Makruh bangun tidur kita ketemu orang langsung salaman sebelum cuci tangan. Karena apa? Kita nggak tahu ketika tidur tangan kita ini jalan-jalan kemana. Namanya orang tidur nggak sadar, kadang kemana dan kemana, akhirnya sudah menyentuh sesuatu yang tidak baik, salaman sama orang. Makanya makruh. Makruh itu sesuatu yang mengganggu diantaranya. Itu minan namas wagil dzalika mimma yabnu sulama ila basara, begitu juga apa-apa yang bisa mencegah sampainya air ke kulit. Nanti dijelaskan bagaimana kalau sekiranya di tangan ada hendiplas. Kadang banyak ya, di kaki, di jari kadang ada hendiplas. Itu kalau wudu apa harus dibuka atau jangan? Dilihat nanti. Nah, selalu kita bahas minggu depan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa innaka antat tawwabur rahim ya Allah ya mujib ya hadal bayyid tawassana laka bihajat bihajatina wa hajat waliyyin li jannah wa hajat ma'lumin wa hajat hadal hadal wa hajat muslimin min hadhihi dunya wa hajat Allahumma shalli wa tahunnu bihadna wa tahunnu bihadna wa tahunnu min umuri dunya wal akhirah wa ta'ala wasib bisudur min qulubi rasul wa sallallahu alaihi wa sallam wa bihi subhanahu alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wa barakatuh alamin. Wa barakatuh sallallahu alaihi wa sallam.